Nah, di sini nanti saya akan menilai nilai-nilai yang terdapat pada rubrik penilaian. Itu diantaranya adalah apakah proses coaching nanti sesuai dengan alur beta. Kemudian bagaimana Bapak memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching, dan juga bagaimana coaching menanggapi tanggapan dan respon pertanyaan dari yang Bapak ajukan, ya Pak ya. Nah, kemudian jangan lupa Pak, kita pada saat proses coaching ini ada prinsip coaching yang harus jangan lupa diterapkan ya Pak ya. Pertama, kemitraan, kedua, proses kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi dari coachingnya. Nah, ini pertanyaan pertama ini Pak. Pak Andi, apa potensi yang Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Potensi yang saya kembangkan Bu adalah tentang kehadiran, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua ya Pak ya. Kompetensi yang mana yang Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin coaching saya ini bisa memberikan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, baik. Nah, indikator apa ini Pak Andi? Indikator keberhasilan ya, yang bagaimana Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator spesifiknya itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, untuk hari ini sampai segitu saja pra-observasinya Pak ya. Silakan Bapak melanjutkan proses coaching dengan coachingnya. Terima kasih Ibu Luli atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lisda, apa kabar? Alhamdulillah Bapak, waalaikumsalam. Saya sehat-sehat saja. Pak Andi, bolehkah saya Pak meminta waktunya? Saya mau bercerita Pak tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Baik Bu Lisda, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Pak Andi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias ya Pak dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu Pak, jumlah murid saya Pak yang mengerjakan tugas yang saya berikan hanya 50% Pak. Begitu Pak. Kemudian Pak, saya mengharapkan solusi gitu loh Pak. Solusi atas permasalahan yang tentang antusias murid-murid terhadap pembelajaran yang saya sampaikan Pak Andi. Menurut Ibu, apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Iya Pak, menurut saya Pak, ada hal yang membuat murid-murid kenapa tidak antusias dalam menerima penyampaian pembelajaran saya Pak. Yang pertama adalah mungkin pembelajaran saya membosankan Pak, tidak asik itu loh bagi mereka. Kemudian juga Pak, terlalu monoton. Nah, saya sepertinya yang lebih dominan dibanding mereka Pak. Nah, ini ketika saya berbicara banyak hal dan sebagainya, sehingga membuat si anak itu bosan. Kemudian bercerita di depan murid-murid saya juga, mereka juga bosan karena saya monoton begitu Pak. Kemudian yang kedua Pak, saya tidak memberikan kesempatan Pak untuk murid saya untuk berpendapat gitu Pak, atau aktif berbicara dalam penyampaian pembelajaran saya. Itu yang membuat mereka bosan Pak. Gitu. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Ibu antusias dalam proses pembelajaran Bu? Kalau menurut saya Pak, sepertinya nih murid-murid itu pasti ingin mendapatkan pembelajaran yang mengasihkan Pak, begitu, dan tidak monoton, apalagi bosan begitu Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Terima kasih Pak. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Iya Pak, untuk menjadi menarik anak-anak atau murid-murid kita pada penyampaian pembelajaran kita, pastinya Pak, pembelajaran kita harus berpusat kepada murid-murid saya Pak. Kemudian juga
aktif dalam pembelajaran. Pastinya mungkin dengan adanya ice breaking ya Pak ya, itu yang menarik. Kemudian misalnya games. Kenapa? Supaya pembelajaran jadi lebih menarik gitu Pak. Lalu Kalau boleh tahu Ibu, lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? ya itu tadi Pak, kemungkinan besar Pak, saya memberikan tugas kepada anak-anak terlalu banyak sehingga mereka berpikir yang menjenuhkan begitu Pak. Nah itu yang sangat disayangkan. Dan juga Pak, jujur Pak, saya sumber belajarnya kurang. Saya hanya mengandalkan buku pelajaran yang ada di perpustakaan saja Pak, begitu. Kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja yang digunakan? Yaitu Pak, saya menggunakan materi atau buku pelajaran yang sudah disiapkan di perpustakaan sekolah gitu Pak. Kemudian saya pikir banyak ya Pak ya, sumber belajar itu kan tidak harus ambil dari buku pelajaran di perpustakaan saja, bisa dengan video YouTube ya Pak ya, kemudian juga artikel di blog, kemudian tulisan punya di internet, atau misalnya menggunakan aplikasi yang sedang tren Pak saat ini. Anak-anak suka kayaknya Pak, yaitu Pak TikTok, Reel seperti itu Pak yang ada di IG. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-muridnya lebih antusias dan lebih aktif lagi dalam proses belajar di kelasku. Ya Pak. Jadi mungkin nanti rencana saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dan dengan menggunakan sumber belajar yang tadi sudah saya sampaikan Pak, lewat digitalisasi misalnya YouTube, kemudian juga TikTok, dan yang kedua mungkin saya belajar untuk tidak memberikan tugas terlalu banyak kepada peserta didik saya atau murid-murid saya, sehingga nanti mereka menjadi tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian Pak, ada juga saya akan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi Pak, begitu. Karena dengan pembelajaran diferensiasi itu pastinya kita harus memahami kebutuhan si anak, karakter si anak, minat bakatnya seperti apa, dan itu untuk memudahkan mereka menjadi tertarik dengan penyampaian pembelajaran kita, begitu Pak. Bagus sekali rencana Ibu Isda, mudah-mudahan berhasil. Siapa? Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang sudah direncanakan? Iya Pak, saya memiliki komitmen yang harus konsisten Pak, di mana komitmen saya itu adalah selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar. Untuk apa? Tentunya Pak, untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar. Dan juga Pak, saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi yang saya sampaikan tanpa ada Pak unsur paksaan. Kemudian juga saya akan serahkan pemilihan sumber belajar Pak, yang tadi saya sudah jelaskan ke Bapak. Silakan digitalisasinya kita viralkan, kita aktifkan sehingga mereka tidak bosan, begitu Pak. Wah, bagus sekali. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Luli. Oke, baik Pak Andi, tadi sudah melakukan proses coaching bersama coachingnya Bu Isda ya. Ini sebelum menutup proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih terkait ini ya Pak ya, pasca observasi. Nah yang pertama ini Pak, apa yang Bapak lakukan itu saat coaching ini terkait indikator pencapaian yang diinginkan Pak? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke baik Pak. Nah menurut saya tadi sebagai observer ya Pak Andi, dalam proses coaching tadi Bapak sudah sesuai dengan alur kita.
dan juga sudah berhasil menggali potensi-potensi dari coaching Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan, dan sehingga coaching Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, ini pertanyaan lagi nih yang terakhir nih Pak Andi. Sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan pada saat tadi coaching? Kan pasti menemukan sesuatu yang hal baru ya. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik Pak, itu sudah bagus Pak Andi. Semoga kedepannya Pak Andi bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Oke, baik, observasi kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.